Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Viana dengan NIM 20240501010111. Pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban komprehensif atas soal UTS semester genap mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Nah, untuk soal yang pertama adalah pengertian tafsir, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, tafsir berakar dari kata fasara atau asfara, yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan sesuatu yang tadinya tertutup atau samar. Sedangkan secara ilmiah, tafsir adalah rumpun ilmu untuk memahami kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk soal yang kedua, tentang urgensi atau pentingnya tafsir terhadap dunia ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama. Namun, ayat-ayat ekonomi di dalamnya seringkali bersifat global atau makro. Nah, disinilah tafsir masuk sebagai instrumen krusial untuk memberikan batasan etis yang jelas, mana transaksi yang halal dan mana yang batil atau haram. Kemudian menjadi dasar ijtihad dalam menjawab tantangan zaman, seperti bagaimana memandang hukum vintage, kripto, atau perbankan modern agar tetap berada dalam koridor syariah. Kemudian membentuk ekosistem pasar yang sehat yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Kemudian soal yang ketiga terkait metode-metode tafsir yang digunakan oleh para ulama. Ada 4 metode ulama yang kita kenal, yaitu jika menggunakan metode tahlil atau analisis. Ulama akan membedah ayat ini kata demi kata secara runtut, menjelaskan makna al-mal, harta, dan al-banun, anak-anak, lalu musafir mengkaji korelasi atau munasabah, mengapa harta dan anak disebut sebagai perhiasan dunia, hingga mengupas tuntas apa saja yang dimaksud dengan amalan al-baqiyatus sholihat. Kemudian yang kedua, jika menggunakan metode ijmali atau global, ulama langsung menjelaskan bahwa makna ayat ini secara ringkas dan padat, yaitu bahwa harta benda dan keturunan hanyalah kesenangan duniawi yang sementara. Nah, sedangkan amal kebajikan adalah investasi yang pahalanya kekal di sisi Allah. Nah, kemudian yang ketiga, jika menggunakan metode muqaran atau komparatif, ulama akan membandingkan ayat ini dengan ayat sejenis. Misalnya membandingkan surat Al-Kahfi ayat 46 ini dengan surah Ali Imran ayat 14 yang sama-sama membahas syahwat manusia terhadap harta dan anak. Kemudian membandingkan penafsiran dari para musafir klasik dan modern. Kemudian yang keempat, jika menggunakan metode madhui atau tematik, ulama akan mengumpulkan ayat ini bersama dengan ayat-ayat lain yang bertema etika kepemilikan harta yang bertema etika kepemilikan harta dalam Islam atau harta sebagai ujian atau fitnah. Ayat ini dijadikan basis teologis untuk merumuskan teori ekonomi Islam bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana atau wasilah untuk mencapai falah atau kebahagiaan akhirat. Kemudian soal yang keempat, mari kita bedah teks ayat yang tertera di soal nomor 4, yaitu surah Al-Kahfi ayat 46. Secara khusus arti kata dari wal baqiyatus sholihat dalam ayat tersebut adalah amalan-amalan kebajikan yang dampaknya abadi atau kekal. Tafsir dari ayat ini mengingatkan kita bahwa harta atau al-mal dan anak-anak al-banun hanyalah perhiasan dunia yang sifatnya fana dan bisa melalaikan manusia. Sebaliknya, Allah menegaskan bahwa al-baqiyatus sholihat seperti zikir, sedekah, investasi sosial, serta
bisnis yang dijalankan dengan jujur dan berkah adalah investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir di sisi Allah dan menjadi tumpuan harapan terbaik bagi seorang muslim. Kemudian soal kelima adalah saya akan menjelaskan secara rinci mengenai 4 fase pelanggaran riba di dalam Al-Quran. Fase yang pertama adalah pendekatan edukatif psikologis. Terletak pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Asbabun nuzulnya adalah teguran bagi orang yang memberi hadiah atau pinjaman dengan niat terselubung agar mendapatkan balasan materi yang lebih banyak dari manusia. Tafsirnya, Allah menegaskan secara halus bahwa praktik tersebut tidak menambah berkah apapun di sisi Allah, sementara zakat dan sedekah justru mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua adalah sindiran lewat kisah umat terdahulu, terletak pada Quran Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Asbabun nuzulnya diturunkan sebagai kecaman terhadap perilaku kaum yang Yahudi yang melanggar hukum. Tafsirnya adalah menyindir bahwa kaum terdahulu saja diazab karena memakan riba, padahal sudah dilarang di dalam kitab mereka. Riba di sini dicap sebagai tindakan memakan harta orang lain secara batil. Kemudian fase ketiga, pelanggaran riba yang berlipat ganda. Terletak pada Quran Surah Ali Imran ayat 130. Asbabun nuzulnya adalah kebiasaan kaum jahiliyah yang melipat gandakan nilai utang beserta bunganya serta ekstrim saat jatuh tempo. Tafsirnya, Allah mulai melarang riba secara tegas, khususnya jenis riba ada afan, mudha'afah, atau berlipat ganda karena sangat merusak keadilan sosial dan mencekik kaum lemah. Nah, untuk fase keempat adalah pelanggaran total atau mutlak. Terletak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Asbabun nuzulnya terjadi pasca Fatu Makkah, di mana masih ada sisa transaksi utang piutang berbasis bunga di antara kabilah Arab. Tafsirnya secara rinci, di fase final ini, larangan riba berlaku mutlak baik nominalnya sedikit maupun banyak. Bahkan Allah dan Rasulnya memaklumkan perang bagi mereka yang tidak mau meninggalkan riba. Pelaku ekonomi diperintahkan untuk hanya mengambil pokok hartanya saja, atau ru'usu amwalikum, tanpa menzalimi dan dizalimi. Lalu, apa implikasi praktis dari ayat-ayat tersebut dalam dunia ekonomi keuangan modern hari ini? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah evolusi sistem keuangan. Kita wajib mengalihkan transaksi dari sistem bunga atau interest based ke instrumen berbasis bagi hasil, profit loss sharing, seperti akad mudharabah atau musyarakah di perbankan syariah. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi ziswaf, menggerakkan sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai solusi pembiayaan sosial bagi kaum duafa agar mereka terhindar dari jeratan rentenir atau pinjaman online ilegal. Kemudian yang ketiga adalah etika bisnis UMKM. Para pelaku usaha mikro harus mengedepankan prinsip keterbukaan, menetapkan margin keuntungan yang adil, serta menjauhi segala bentuk manipulatif demi mengejar keuntungan duniawi semata. Sebagai kesimpulan, pemahaman mendalam terhadap tafsir ayat ekonomi membuktikan bahwa Islam mengendaki aktivitas berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan dan spiritualisasi, bukan sekedar kapitalisme yang serakah. Demikian pemaparan jawaban UTS dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.